Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 42. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang sengklek yang suka mewek, suka rebek, suka ngejek dan suka ngabrewek. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai. Ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika security di kantor Gio berusaha menahan anak buah Edwin yang mau merangsek masuk. Keributan pun akhirnya terjadi. Wilona dan Chris yang ada di sudut lainnya kaget dan jadi cemas, terlebih saat Wilona melihat anak buah Edwin. Wilona pun lalu mau pergi. Namun anak buah Edwin yang sudah berhasil merangsek masuk keburu menangkap Wilona dan langsung membawanya pergi. Wilona karuan jadi menjerit ketakutan. Chris yang ada di dekat Wilona jadi cemas dan langsung berusaha nolongin Wilona dengan cara mendorong anak buah Edwin hingga terhuyung jatuh. Anak buah Edwin jadi geram dan kemudian mengeroyok Chris. Security pun lalu bantuin Chris. Suasana di kantor Gio pun makin chaos. Tak lama Edwin muncul dan langsung mendorong Chris hingga jatuh. Wilona pun jadi kesal dan langsung sambit Edwin sama apapun yang ada di dekatnya. Namun Edwin selalu berhasil menepisnya. Edwin lalu perintahin anak buahnya untuk meringkus Wilona. Anak buah pun lalu meringkus Wilona. Wilona langsung berontak. Chris dan security jadi makin cemas dan mau menolong Wilona. Namun Edwin keburu menghajar mereka hingga jatuh. Wilona pun dibawa pergi sama anak buahnya. Edwin lalu mengikutinya. Wilona tentu saja tidak tinggal diam dan terus meronta. Wilona juga lalu mengancam Edwin. Bukan cuma kepala lo tapi bulu kaki, bulu ketek, bulu hidung bakal gue cabutin. Sampai lo botak. Kayak ayam potong. Edwin karuan jadi cemas. Sementara itu Wilona terus mengamuk. Tak lama HP-nya Edwin bunyi, ada panggilan dari Hendra. Edwin pun jadi menghela nafas dan langsung bilang ke Wilona. Lo sih gue suruh nurut kagak mau. Ini gue nggak bisa jamin keselamatan lo. Lo bisa aja dihabisi sama bos Hendra. Wilona kaget dan jadi tegang. Sementara Edwin lalu terima panggilan sambil sengaja loudspeaker HP-nya, agar Wilona ikut mendengarkan. Hendra yang ada di tempat lainnya lalu tanya. Wilona udah kepegang. Edwin jawab udah bos. Ini di depan saya mau ditenggelamin, atau apa bos? Wilona yang mendengar percakapan Edwin dan Hendra jadi panik. Namun Hendra ternyata malah jawab jangan kamu harus perlakukan Wilona dengan baik. Dia tamu saya. Edwin tentu saja kaget dan langsung menatap Wilona sambil jawab. Siap bos. Edwin pun lalu kasih kode dengan tangannya agar anak buah lepasin Wilona. Anak buah Wilona mengangguk dan langsung melepaskan Wilona. Wilona pun jadi lega dan langsung mengusap tangannya yang masih sakit. Sementara itu Hendra lalu bilang. Saya tunggu sekarang, bawa Wilona kemari, sebagai tamu saya. Edwin jawab, paham bos. Panggilan dari Hendra pun berakhir. Edwin yang masih heran dengan perubahan perintah bosnya itu jadi mikir. Sementara Wilona yang sudah dilepaskan sama anak buahnya Edwin langsung menghampiri Edwin dan mencengkram keras rahang Edwin. Edwin kaget dan bertanya heran. Wilona tidak menjawab dan malah langsung nyabutin bulu hidungnya Edwin. Edwin sambil menutup hidungnya langsung teriak kesakitan. Wilona yang mau balas dendam sama Edwin, tidak peduli dan malah nunjukin bulu hidung Edwin sambil bilang. Baru satu helai. Lihat aja, sepanjang jalan nanti, lo bakal nikmatin satu persatu gue cabutin. Edwin karuan jadi syok dan seketika wajahnya berubah jadi ketakutan. Di tempat lainnya, Tomorrow yang baru masuk ke rumah Hendra jadi terkejut melihat Naila dan Dufan ada di sana. Tomorrow jadi bertanya heran. Namun Naila malah balik bertanya heran. Tante, juga ke sini. Tomorrow pun jadi serba salah dan akhirnya bilang. Ada urusan yang belum selesai dengan Hendra. Hendra yang ada di sana lalu bilang.
Lebih baik nanti saja kita bicara, ini bukan waktu yang tepat. Hendra pun lalu memberi kode ke Tomorrow untuk pergi. Tomorrow pun mengangguk dan mau pergi. Namun Devan langsung berkata sinis. Kenapa pergi? Justru ini waktu yang tepat, kita semua kumpul di sini, ada Naila. Ini saatnya kita bahas tentang kecelakaan papa saya. Tomorrow dan Hendra kaget dan jadi saling tatap tegang. Sementara itu Azka yang baru balik ke apartemennya melihat Renata yang lagi duduk sendirian di taman. Azka pun lalu mendekatinya sambil bilang, saya nggak pernah lihat kamu jam segini sudah kembali ke apartemen. Renata tercekat dan langsung menatap Azka sambil bilang, saya sedang banyak pikiran, memang membutuhkan waktu untuk memenangkan diri. Azka pun jadi nggak enak hati dan jawab, baik, saya tidak akan ganggu waktu kamu. Azka pun lalu pergi. Namun saat itu Renata tersadar dan langsung memanggil Azka. Pak Azka, saya ingin tanya. Bukannya Pak Azka dulu tinggal bersama Hendra? Azka pun berhenti dan menjawab ucapan Renata, memang dia masa lalu saya, tapi sekarang saya sudah tidak berurusan lagi dengan Hendra. Renata lalu tanya, tapi Pak Azka apa tahu kalau mereka menyembunyikan orang kira-kira di mana? Azka pun jadi heran dan tanya, siapa yang diincar Hendra? Keluarga. Renata malah balik tanya, Bapak percaya sama saya karena yang saya ceritakan ini mungkin bisa membuat Pak Azka tidak percaya. Azka jadi penasaran. Renata pun lalu bilang, Bapak ikut saya akan tunjukkan sesuatu. Renata pun lalu jalan menuju flatnya. Azka yang penasaran lalu mengikuti di belakangnya. Sementara itu Devan yang masih ada di rumah Hendra lalu menatap Naila sambil tanya, Nay, lo ada di sana saat kejadian kan? Gue mau denger gimana kejadiannya? Karena selama ini enggak ada yang ceritain ke gue detail kejadian itu. Ceritain apa yang lo lihat. Naila jadi terdiam dan tak lama sambil menghela nafas panjang akhirnya cerita. Ini berat buat saya mengingat kejadian yang sudah menghancurkan hidup saya. Tomorrow pun jadi makin tegang. Sementara itu, Naila lalu melanjutkan ceritanya. Menceritakan kejadian malam kecelakaan yang sudah membuat mamanya dan Om Adrianto meninggal dunia. Naila yang masih trauma dengan kejadian yang dialaminya itu lalu mengakhiri cerita dengan mata yang berkaca-kaca. Devan sendiri jadi kaget dan langsung bilang ke Hendra, jadi, memang benar kan, Om memang ada yang sengaja mencelakai Papa Adrianto? Hendra jadi tegang. Namun langsung berusaha menutupinya sambil bilang, kita tidak bisa menarik satu kesimpulan dari sudut pandang satu orang. Naila tercekat dan langsung bilang, saya benar-benar tahu detail kejadiannya, Om, saya masih ingat. Apalagi ketika pelakunya turun dari mobil walau saya hampir pingsan saat itu. Tomorrow dan Hendra jadi makin tegang. Sementara Devan lalu kembali menatap Naila sambil tanya, lo lihat siapa orangnya? Siapa pelakunya? Siapa Nai? Naila malah terdiam dan jadi ragu. Devan pun jadi makin penasaran. Lo bilang, lo sempat lihat pelakunya. Siapa dia? Di tempat lainnya, Renata yang kini sudah berada di dalam unit apartemennya lalu menunjukkan video kakaknya di tapnya ke Azka sambil bilang, ini adalah kakak saya. Dulu dia punya banyak perusahaan. Bahkan bisnis saya juga dia yang modali. Azka sambil melihat video lalu tanya, tapi apa hubungannya sama masalah kamu? Kamu tinggal mencari orang yang bisa membantu penyembuhan kakak kamu. Renata lalu jawab, masalahnya Hendra sudah mengambilnya dari saya. Hendra menggunakannya untuk menekan saya. Azka pun jadi prihatin dan bilang, memang begitulah papa angkat saya. Saya tahu sekali cara kerjanya karena dari kecil saya sudah dididiknya. Renata lalu menatap Azka sambil tanya, Pak Azka bisa menolong saya? Saya butuh tahu di mana kakak saya. Saya harus menyelamatkannya. Apalagi dia jadi stres begini itu karena ulah Hendra. Azka lalu jawab, saya akan coba bantu, tapi saya tidak janji.
Hendra mempunyai ratusan tempat yang bisa digunakan untuk menyembunyikan kakak kamu. Renatap pun lalu bilang, tapi Pak Azka harus bisa menemukannya. Karena saya tahu rencana Hendra untuk Pak Azka. Azka pun jadi terkejut. Sementara itu Naila yang masih berada di rumah Hendra tampak dilema dan tegang. Naila pun jadi teringat saat melihat tato bulan sabit di tangan seseorang di pinggir jurang, wajahnya tidak jelas terlihat. Naila dengan wajah ragu dan tegang lalu bilang ke Devan. Dia punya tanda. Devan yang penasaran langsung tanya. Tanda? Maksudnya apa? Hendra yang melihat semua itu jadi makin cemas dan berkata dalam hati. Naila pasti mau bicarakan tato bulan sabit. Naila pun lalu melanjutkan ucapannya. Namun tiba-tiba dari luar terdengar suara keributan. Naila, Devan, Hendra dan Tumurek pun jadi kaget. Sementara itu Gio yang ternyata sudah berada di depan rumahnya Hendra terus teriak-teriak memanggil Naila dan menyuruh Naila keluar. Anak buah Hendra yang kesal lalu menyerang Gio, namun Gio langsung menghindar sambil kemudian melempar pot besar yang ada di sana ke anak buah Hendra. Pot pun jadi pecah. Gio lalu gunakan momen itu buat masuk ke dalam rumah. Namun Devan tiba-tiba saja muncul dan langsung menyerangnya hingga terhuyung mundur. Naila yang ada di dalam rumah masih gemeteran karena mengingat kejadian kecelakaan yang menimpanya dulu. Tumurek pun merangkul Tumurek sambil kemudian berusaha menenangkannya. Nai, kalau kamu berat untuk cerita, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Tante paham itu nggak mudah mengingat kejadian yang merenggut nyawa mama kamu. Dan juga nyawa suami tante. Tumurek sambil memasang wajah sok pura-pura lalu bilang. Tante juga selalu sedih dan berat banget setiap mengingat atau diingatkan tentang kecelakaan itu. Naila sambil mengusap air matanya lalu jawab, ya tante, ini berat buat Naila. Setiap ingat kejadian itu Naila masih bisa merasakan gimana sakitnya kehilangan mama. Tumurek pun lalu kembali merangkul Natla sambil sesekali menyeka air mata Naila. Hendra yang melihat semua itu jadi tersenyum sinis karena tahu jika Tumurek emang lagi drama queen. Di tempat lainnya, Edwin nyetir dengan wajah galau. Wilona yang duduk di sampingnya terlihat lagi senyum-senyum sendiri. Edwin lalu tanya, lo mikir apa senyum-senyum? Lo ganggu banget pikiran jahat lo ya? Wilona tercekat dan langsung menatap Edwin sambil menarik rambut Edwin sambil bilang, yang jahat lo, kenapa gue yang dibilang punya pikiran jahat? Edwin pun jadi panik dan langsung meminta Wilona melepaskan rambutnya. Wilona sambil tersenyum puas lalu melepas rambut Edwin sambil bilang, sekarang lo pasti pusing, gue akan balas. Edwin pun jadi cemas dan langsung bilang, lo jangan mikir ngaco ya, sakit tau kalau dicabuti. Wilona tidak peduli dan malah langsung cabut bulu tangannya Edwin. Edwin karuan kaget dan langsung menjerit kesakitan sambil bilang, udah, cukup ya, Will ini nggak berperi kemanusiaan. Wilona sambil terus tersenyum puas malah meniup bulu tangan di jarinya dan bilang, itu baru pengenalan, nanti lihat aja. Edwin jadi makin cemas dan wajahnya jadi pucat pasi. Sementara itu di tempat Hendra, Devan yang sudah berhasil memukul Gio lalu tanya, kenapa lo bikin ribut, ganggu aja? Gio sambil menahan sakit lalu jawab, Naila, bawa dia keluar. Devan malah tersenyum sinis dan bilang, gak akan gue kasih Naila pergi, urusan gue sama Naila belum selesai. Gio pun jadi kesal dan kembali berusaha menerobos masuk. Namun Devan menahannya sambil kembali menyerang Gio. Gio pun tidak tinggal diam dan langsung menangkis semua serangan Devan sambil bilang, oh nantangin? Oke, gue siap. Gio pun lalu melakukan pemanasan sambil memutar pinggangnya ke kiri dan ke kanan, seolah sengaja ledekin Devan. Devan pun jadi makin geram dan langsung memasang kuda-kuda, siap bertarung melawan Gio, namun Gio ternyata malah kembali teriak memanggil Naila. Devan karuan kaget dan jadi makin geram. Sementara itu Tumurek yang masih berada di dalam masih terus drama queen di depan Naila. Namun Naila yang ternyata mendengar terikan Gio lalu bilang, Tante,
Itu kan Gio yang manggil. Kita keluar yuk. Tanpa menunggu jawaban Cemura, Naila pun langsung bangkit dan mau keluar dari rumah Hendra. Namun Cemura buru-buru menahan sambil bilang, Naila tolong jangan kasih tahu Gio siapa sebenarnya Devan. Naila pun jadi terkejut. Gio nggak boleh tahu. Kenapa Tante? Harusnya kan Gio lebih bagus tahu. Itu mereka saudarakan. Tapi kalau ketemu berantem terus. Cemura tiba-tiba saja terisak dan langsung menggelengkan kepala sambil bilang. Kamu lihat kan Nai, gimana? Kebencian Devan. Dan kamu tahu karakternya Gio suka ngalah. Kalau Gio sampai tahu, Gio akan ngalah lagi. Devan berbeda sama Azka. Kalau Azka kaku, kayak nggak peduli tapi dia punya hati. Tapi Devan tidak. Apalagi Devan itu punya dendam. Naila pun jadi tertegun. Sementara itu Cemura sambil pura-pura menangis lalu melanjutkan ucapannya. Kalau Gio sampai tahu, Devan anak Adrianto. Mereka bisa perang. Saudara. Karena dendam masa lalu Devan, dan Tante akui ini kesalahan Tante. Tapi kalau ini sampai terungkap, Giolah yang akan menanggung dosa Tante. Tolong ya Nai, jangan kasih tahu Gio. Naila malah jadi heran. Dendam? Dendam seperti apa Tante? Cemura lalu jawab. Ceritanya panjang, Nai nanti kapan kita obrolin ini. Tapi permintaan Tante, tolong kamu jalankan ya. Gio nggak boleh tahu soal Devan. Itu siapa? Naila jadi dilema. Dan maaf ya guys, ringkasan cerita sinetron cinta di dalam perjodohan terpaksa Mince akhiri dulu sampai di sini. Kira-kira Naila mengabulkan permintaan Cemura nggak ya? Seandainya Naila nggak mengabulkan permintaan Cemura dan malah memberitahu Gio jika Devan adalah saudaranya, kira-kira apa yang akan terjadi sama Gio dan Devan? Lalu bagaimana dengan pertarungan Gio dan Devan? Siapa yang akan menang? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain terhindar dari orang-orang sengklek yang suka mewek, suka rebek, suka ngejek, suka ngaberwek dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan. Bye!